sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kami dari Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal yang terletak di kilometer 3 jalur Kajen Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Berjarak dari sini kantor pemerintahan Kabupaten Pekalongan sekitar 2 km. Kami pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 2014, bergerak di bidang pendidikan dan sosial, memiliki misi dalam jangka waktu ke depan Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal menjadi lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Untuk mencetak generasi-generasi unggul yang berilmu, berakhlak mulia, tangguh dan mandiri, agar mereka itu menjadi sosok-sosok pemimpin, ulama, cendekiawan dan ilmuwan. Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal untuk mencapai visi tersebut menerapkan misi, diantaranya mendidik di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian melaksanakan pendidikan berbasis Al-Quran melalui literasi, ilmu pengetahuan, kemudian juga mendidik mereka untuk memiliki jiwa sosial. Di Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal ada pilar-pilar yang kita tegakkan dalam pendidikan kita untuk mencapai visi dan misi yang telah kita tetapkan. Pilar yang pertama adalah menegakkan pendidikan di atas iman, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi-generasi yang diharapkan untuk bisa memberikan manfaat kepada agama dan umat. Kemudian pilar yang kedua adalah ilmu. Mereka, para santri-santri di Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal, dididik untuk memiliki ilmu, terutama ilmu din, ilmu agama. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'addahulul jannah. Qala na'am, rawahul Muslim. Ayuhal akhwat, al-ilmu muhimun jiddan li'anna bidunil ilmi falan takun hayatina muwajjahah wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Daliluhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawah Ibnu Majah. Wa fadlu talabul ilmi katsiran kama qaulillahi ta'ala
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Suratul Mujadalah ayat 11. Kemudian ilmu-ilmu duniawi, ilmu pengetahuan, sains, komputer, dan yang semisalnya. Pilar yang ketiga adalah ibadah. Dalam kehidupan santri di sini, mereka kita didik untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah dengan benar di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibina, dididik, diasuh, dibimbing agar mereka mampu melaksanakan ibadah-ibadah. Baik ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya wajib seperti sholat, puasa. Demikian juga ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, bersedekah, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi agama dan umat. Kemudian pilar yang keempat adalah istimaiyah atau sosial. Kita menerapkan di dalam pendidikan kita agar mereka saling bersama untuk saling ta'awun dalam kebaikan, agar mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita contohkan dengan pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar, kepada anak-anak yatim, kepada para janda, fakir miskin, dan juga di antara mereka sendiri dengan memberikan tarbiyah pendidikan agar mereka memiliki social sense, perasaan atau rasa sosial, saling perhatian antara satu dengan yang lainnya. Ketika mereka sakit, ketika mereka membutuhkan, ketika antara satu dan yang lainnya mendapat musibah, dan seterusnya. Pilar yang kelima adalah akhlak mulia, akhlak yang tinggi agar mereka bisa beradab, berakhlak kepada orang-orang yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk ditunaikan akhlak, kepada guru-guru mereka, kepada orang tua mereka, kepada orang-orang yang lebih tua, kepada sesama mereka, kepada adik-adik mereka. Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal berusaha untuk menerapkan itu. Yang berikutnya, yang kelima adalah jasad atau fisik, agar memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik yang tangguh, sehat jasmani dan rohani, dengan pemberian makanan yang kita usahakan agar makanan-makanan itu memenuhi dari kebutuhan fisik mereka. Terus kemudian juga kita menyediakan ekstrakurikuler bagi laki-laki, itu bela diri, taekwondo. Kemudian bagi santri-santri putri diberikan waktu kesempatan setiap sore hari mereka bermain-main, berolahraga dengan bulu tangkis, voli, dan basket di lingkungan yang terjaga, tertutup, sehingga fisik mereka bisa baik dan bisa bagus karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam itu lebih mencintai orang-orang mukmin yang kuat daripada orang-orang mukmin yang lemah. Kemudian pilar yang keenam adalah gender atau seksualitas. Kita memisahkan ruang antara pondok laki-laki dan pondok perempuan. Kita juga memberikan pendidikan dalam pakaian antara laki-laki dan perempuan. Kita bina, kita bimbing, kita asuh, kita didik anak-anak santri-santri kita yang perempuan untuk berpakaian sesuai syariat. Demikian juga yang laki-laki, kita didik untuk sesuai syariat. Kita didik dan kita ajarkan mereka juga sesuai dengan gender mereka. Yang perempuan kita ajarkan ada Saturday fun dengan acara memasak. Kemudian yang laki-laki juga kita berikan, diantaranya adalah bela diri, taekwondo. Itu dalam rangka menegakkan pilar pendidikan kita agar mereka sesuai dengan fitrahnya. Karena antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang perempuan memiliki fitrahnya sebagai perempuan, sebagai madrasah, al-madrasah, agar bisa mendidik, membina anak-anak mereka. Kemudian yang laki-laki agar mereka bisa melindungi, mereka menjadi qawwam, pemimpin, sesuai dengan gender mereka. Itu 6 pilar yang kita
tegakkan dalam pendidikan kita di Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal. Dalam metodologi pendidikannya itu menekankan pada yang diungkapkan oleh ahli-ahli pendidikan dengan istilah C4, yaitu berpikir kritis, kemudian juga komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Mereka kita didik untuk bisa mengungkapkan pendapat, mengungkapkan untuk bisa menelaah masalah, menyelesaikan masalah. Kemudian juga mereka kita berikan berbagai macam tugas agar timbul sesuai dengan bakat dan minatnya, kreativitas mereka. Kemudian kita jalin komunikasi antara pendidik sebagai orang tua sekaligus kakak sekaligus teman di sini, pendidik dan pengasuhnya. Kita tempatkan dalam satu ruang agar terjadi komunikasi antara satu dengan lainnya dan juga terjadi kolaborasi, saling kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Demikian yang berusaha untuk kita terapkan di pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal. Berkaitan dengan itu, untuk mencapai itu semua, kegiatan sehari-hari dari santri kita Mu'adz bin Jabal itu memiliki kegiatan yang rutin dan juga memiliki kegiatan insidental. Di antara kegiatan rutinnya adalah mereka didik untuk bisa bangun jam 4 atau jam 3. Sekitar itu kemudian mereka mandi, bersih-bersih, sholat, berdoa, menghafal Al-Quran sampai menjelang subuh. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan halaqah tahfidz dan halaqah bahasa Arab. Kemudian mereka setelah halaqah itu sekitar jam 6 mereka selesai, mereka bersiap-siap karena sudah mandi, sudah seterusnya. Kemudian mereka makan pagi. Setelah itu mereka mengikuti kegiatan belajar formal, informal. Dari mulai jam 7 sampai jam 12.45. Di situ kita ajarkan berbagai macam ilmu. Dari ilmu agama, akidah, fikih, bahasa Arab, terus kemudian mustalah hadis, usul fikih, ulumul Quran, muhadatsah dan lain-lain. Dan juga pendidikan umum seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, terus kemudian bahasa Inggris, ya, IPS, dan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, agar mereka terbentuk dari sisi keimanannya, keilmuannya, dari sisi sosialnya, sisi kemasyarakatannya, dari sisi fisiknya, akhlaknya, dan juga dari sisi gendernya. Kemudian setelah mereka itu melaksanakan salat zuhur, mereka kita sediakan untuk makan siang. Setelah makan siang, kemudian mereka beristirahat untuk mempersiapkan kegiatan berikutnya. Di masa-masa istirahat itu terjadi mubasyarah di antara mereka. Bercanda, bergaul, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka masing-masing. Kemudian salat asar. Setelah salat asar selesai, kita kembali didik mereka secara formalnya dengan halaqah tahfidzul Quran. Sampai sekitar waktu 1 jam. Setelah 1 jam, mereka akan beraktivitas seperti berolahraga, bermain-main, menata tempat dan seterusnya. Setelah itu kemudian ada di samping itu ada kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan dengan menyapu, membersihkan kamar mandi agar terbentuk jiwa-jiwa yang mandiri, tanggung jawab. Kemudian setelah itu mereka mandi untuk membersihkan diri mereka dan dilanjutkan dengan salat maghrib. Setelah salat maghrib kembali dilanjutkan dengan halaqah Al-Quran atau bahasa Arab. Sampai kemudian mereka tiba waktu Isya, dan ketika waktu Isya mereka salat Isya. Setelah waktu salat Isya mereka pembimbingan belajar oleh pengasuh mereka berkaitan dengan tugas-tugas persiapan pendidikan yang akan dilaksanakan besok. Setelah itu jam 9 mereka istirahat dan bangun kembali untuk aktivitas pada hari selanjutnya pada pukul 3. Itulah aktivitas keseharian dilaksanakan sebagai tarbiyah, pendidikan, kepengasuhan, pembimbingan di Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal. Nah, adapun kegiatan insidentalnya diantaranya adalah siswa yang dilaksanakan 1 semester 2 kali. Mereka membuat sesuatu atau kemandirian dalam perdagangan untuk mengikat mereka dengan orang tua mereka. Kita adakan diantaranya adalah seperti bazar, pasar kecil. Demikian juga ada Saturday Cooking Fun. Mereka diajarkan untuk memasak. Kemudian juga ada rihlah di antara mereka. Dan penjengukan untuk agar jangan sampai lepas kecintaan mereka dengan orang tua. Dan orang tua dalam menumpahkan kasih kepada mereka. Ada waktu penjengukan sebulan sekali. Dan juga ada waktu kepulangan setiap libur semester. Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal ini
juga menerapkan pembiayaan yang terjangkau ringan. Uang masuk 9 juta atau kurang dari 10 juta dan SPP di bawah 1 juta. Mungkin ini bisa menjadikan orang tua atau para wali-wali agar mereka terbantu dan bisa untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, dengan pendidikan yang bagus, dengan pendidikan yang sesuai dengan harapan, tapi juga dengan biaya yang terjangkau. Kami selaku pengurus Pondok Pesantren Muhammad bin Jabal juga merasa bahwasanya pendidikan yang kita laksanakan itu tidak sempurna, banyak kekurangannya, banyak halnya. Maka kami juga membuka dan memohon adanya kritik-kritik yang membangun, ajaran nasihat-nasihat yang baik dari semua pihak agar terbentuk pendidikan itu sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Islam, yaitu menjadikan manusia-manusia yang mereka menjadi hamba Allah yang merdeka, bermanfaat bagi agama mereka, bagi orang tua mereka, dan bagi kaum muslimin serta bagi manusia seluruhnya secara umum serta bagi alam semesta, sehingga terbentuklah manusia itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba-hamba Allah. Semuanya diciptakannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku dan memakmurkan bumi sebagai khalifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua langkah kita, kegiatan kita, aktivitas kita sebagai kesolehan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dan meluruskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah